Halo, selamat malam pemirsa. Harun Masiku ternyata sudah berada di Indonesia sejak 1 hari sebelum operasi tangkap tangan maksud kami. Dan sementara itu ada yang berpikir bahwa di mana sebetulnya Harun Masiku ini berkaitan dengan upaya KPK untuk mengungkap kasus operasi tangkap tangan terhadap salah satu mantan komisioner KPU. Lantas pemirsa, di mana sebetulnya Harun Masiku dan sehebat apa sebetulnya Harun Masiku ini pemirsa? Dua sisi hadir malam hari ini dengan tajuk Teka-teki Harun Masiku. Saya sudah mengundang 4 orang narasumber, siapa saja mereka? Saya perkenalkan satu persatu. Yang pertama ada Pak Iwayan Sudirta, merupakan pengacara dari PDIP. Selamat malam Pak Wayan. Koordinator Tim Hukum PDI Perjuangan. Koordinator Tim Hukum PDIP Perjuangan. Kemudian di sebelah Pak Wayan sudah ada Pak Andres Hugo Parera, juga merupakan politisi dari PDIP. Selamat malam, Bapak. Ya, kemudian di sebelah kiri saya juga sudah ada Pak Abdullah Hemahua, merupakan mantan penasehat KPK. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Abdullah. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, dan di sebelah Pak Abdullah juga sudah ada Bang Donald Faris, merupakan peneliti ICW. Selamat malam, Pak. Malam, Mbak Tisa. Ya, pertama sebelumnya saya ingin ke Bang Donald Faris. Ini cukup spektakuler ya, ternyata cukup mengejutkan publik. Ternyata Harun Masiku ada di Indonesia 1 hari sebelum penangkapan. Bagaimana ICW melihat soal permasalahan ini? Sehebat apa ya sebetulnya Harun Masiku sehingga ada beberapa pihak yang menilai bahwa tampaknya Harun Masiku ini dalam tanda kutip ya, kita tidak menuduh, dalam tanda kutip diumpetin sehingga ada juga pejabat yang kesannya dalam tanda kutip lagi melindungi Harun Masiku. Kalau kita lihat sebenarnya kasus-kasus yang ditangani oleh KPK, kasus yang terjadi dugaan penyuap terhadap pimpinan KPU yang diduga dilakukan oleh Harun Masiku, dari segi kasus sebenarnya bukanlah kasus yang tergolong rumit, karena bukan case building dibangun dari bawah. Kasusnya adalah kasus sederhana, pembuktiannya mudah sesungguhnya, ada pemberi dan ada penerima. Tetapi aktor yang diduga terlibat orang besar, melibatkan partai besar, akhirnya kemudian kasus ini menjadi rumit dari sisi politiknya, bukan dari sisi penegakan hukum. Apalagi kemudian kita lihat begitu banyak pihak-pihak yang punya konflik kepentingan di dalam kasus ini. Misalnya? Satu, misalkan saja posisi Menteri Hukum dan HAM, Yasona Laili, kader PDIP, kemudian juga Ketua Bidang Hukum DPP PDI Perjuangan. Kita ketahui bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi itu secara struktural itu berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Maka apa yang kita lihat hari ini, pernyataan sebelumnya bahwa Menkumham menyatakan bahwa dia tidak berada di Indonesia dan kemudian diralat oleh bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi, menurut saya bukan soal informasi yang berbeda. Ada dugaan kami intensi pemberian informasi yang keliru kepada publik. Itu problem begitu. Dugaan kami begitu, dilakukan informasi yang diduga sengaja. Maka hari ini ICW melaporkan dugaan obstruction of justice, menghalang-halangi proses penyidikan dengan terlapor Menteri Hukum dan HAM Yasona Laili kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di sisi yang lain, benturan kepentingan tidak hanya berhenti di level anggota PDIP saja dalam ini Menteri Hukum dan HAM. Di sisi KPK pun juga demikian. Ini yang menjadi sorotan saya. Nanti Pak Abdullah bisa bercerita lebih panjang karena beliau punya riwayat yang panjang di internal KPK. Apa yang saya lihat, pernyataan pimpinan KPK pun simpang siur. Ada pimpinan KPK yang menyatakan bahwa berkeyakinan dia masih berada di luar negeri. Bahkan tadi kita mendengar cuplikan sebentar, Ketua KPK Firly yang sangat meyakini beliau masih berada di luar negeri, padahal sudah berada di Indonesia. Yang kedua, kesimpang siuran yang tidak kalah pentingnya adalah pernyataan salah satu pimpinan KPK juga yang menyebutkan mereka sudah memberikan permohonan izin penggeledahan kantor DPP PDIP kepada Dewan Pengawas. Tapi faktanya, kalau kita dengar pernyataan dari anggota Dewan Pengawas, implisit menyatakan surat itu belum pernah datang di meja mereka. Ini yang pernyataan yang tumpang tindih. So, saya mengatakan, Tisa, kasus ini kasus sederhana. Kalau kita analogikan sebuah kolam, ikannya kelihatan, airnya bersih, sesederhana itu, tapi karena kepentingan tertentu, kolamnya diobok-obok, sehingga ikannya menjadi susah untuk ditemukan. Kepentingan apa? Kita ingin tangkap, kepentingan apa? Mungkin untuk kalimat yang lebih sederhananya. Kepentingan penegakan hukum itu kan selalu dengan kontra dengan kepentingan orang yang tidak mau penegakan hukum. Siapa itu, orang itu menurut Bang Donald? Tentu pihak-pihak yang berkepentingan. Saya tidak perlu eksplisit menyebut itu. Publik pun pasti paham apa irisan politik di dalam kasus ini.
siapa yang diduga terlibat dan siapa aktor-aktornya. Nah, dengan demikian, dengan peta aktor yang terlibat, masalahnya menjadi rumit atau masalahnya menjadi kasak-kusuk. Kita belajar dulu dalam pengalaman kasus Demokrat, bisa. Ketika Nazarudin ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, juga lari ke luar negeri dan baru ditemukan di Cartagena pada waktu itu. Rumit sekali proses penegakan hukum, lari dan ditemukan. Nah, menurut saya ini adalah presiden yang memang sering terjadi dalam proses penegakan hukum. Ketika hukum diadu dengan politik, maka terjadi silang sengketa antara hukum dan politik itu sendiri. Kita dapat poinnya, kita lempar ke Pak Iwayan. Ada di situ beberapa poin, termasuk salah satu diantaranya adalah Menkumham yang dilaporkan. Ya, ada 4 poin. Pertama, belum ada surat di meja, tapi penggeledahan sudah ada. PDI Perjuangan dibuat babak belur karena yang namanya KPK demikian hebat, namanya mau menggeledah, padahal dia nggak punya surat. Bahkan media memberitakan bahwa ada satu kontainer keluar, seolah-olah itu barang sitaan dan seterusnya. Sehingga masyarakat, kami mohon simpatinya. Kalau PDI Perjuangan, partai pemenang pemilu saja dibikin babak belur seperti itu, Anda bisa bayangkan kalau rakyat kecil yang menimpa itu. Maka kami mohon simpati dari masyarakat, kenapa sampai KPK, sebuah institusi yang besar yang saya hormati selama ini, bisa melakukan tugas-tugas tanpa surat izin. Masalah yang kedua, Pak Lauli dilaporkan. Ini prosedur yang boleh. Ini bagus nih. Dan saya berharap juga adik-adik dari ICW kalau kita melapor ke Dewas juga jangan dihalangi. Seperti kita juga jangan dinilai macam-macam. Nah, yang berikutnya, ini Pak melibatkan partai besar. Mungkin maksudnya Adinda itu ada oknum yang dijadikan tersangka, itu benar. Tapi jangan bilanglah melibatkan partai besar. Orang PDI tidak terlibat sama sekali. Sama sekali. Bahkan PDI sedang mempersiapkan tuntutan baik melalui media yang melanggar aturan ataupun secara pidana, karena kami sudah dituduh habis-habisan, buktinya tidak ada. Kemudian pejabat melindungi, bahkan diumpeti. Kalau pejabat melindungi ini kan bisa kena pasal 165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Saya yakin Adinda ini akan bisa membuktikan bahwa pejabat mana gitu. Nah, saya ingin juga mengingatkan kalau ini sampai nggak terbukti, pejabatnya bisa menuntut. Nah, cuman Adinda pinter nih, pejabat mana nggak disebut, pinter dia. Andai kata disebut, ini bisa merepotkan. Seperti Leoni yang saya bela ketika waktu saya pengacara ICW, ya karena salah omong itu jadi tersangka di Jakarta Selatan. Tapi Adinda ini cerdas. Pejabat melindungi tapi nggak disebut pejabatnya siapa gitu. Mudah-mudahan sebentar lagi nanti disebut Adinda gitu. Lagi ditunggu. Nah, persoalan kini karena kami adalah tim hukum PDI Perjuangan, bagaimana cara memulihkan citra nama baik PDI Perjuangan yang sudah terlanjur babak belur. Ini bukan pekerjaan mudah. Nah, disitulah kami meminta agar lain kali masyarakat itu kalau menuduh siapapun termasuk PDI Perjuangan, dasarnya harus ada bukti. Jangan dengan asumsi, jangan karena amarah, jangan karena anti korupsi lalu kita menganggap yang lain itu seluruhnya itu tidak seperti kita dan dia korup. Nggak boleh begitu. Nah, yang kedua, kalau PDI Perjuangan nanti tidak dipulihkan, padahal salah satu tiang demokrasi adalah partai politik, bagaimana kita lihat perkembangan demokrasi ke depan? Partai sebesar ini kalau diberitakan diobok-obok oleh KPK, berita ini sangat merugikan kita. Yang kedua, kontainer itu sampai sekarang tidak ditemukan. Tapi media Indonesia sudah demikian berani memuatnya. Maka kami berpikir, ini kalau tujuan KPK secara lembaga saya dukung, karena saya termasuk mendukungnya. Dewasnya juga sangat-sangat bagus, komisionernya bagus. Yang kami soroti selama ini kan oknum-oknum tertentu seperti yang datang ke PDI Perjuangan tidak bawa surat izin, itu yang kami soroti. Kalau itu kita kerjakan bersama termasuk Adinda, yuk kita bikin KPK ini kuat. Oke, baik. Iya. Oke. Jangan habis-habisan nanti menyoroti PDI Perjuangan tanpa bukti, lupa kita menyoroti
kelemahan KPK yang sesungguhnya nanti sebentar lagi akan kita Oke. tunjukkan juga Ini agar cukup itu diperbaiki. menarik yang disampaikan Pak Wayan tadi adalah soal surat menyurat begitu ya. Ada pimpinan KPK yang mengatakan sudah memberikan surat, tapi ada Dewan Pengawas yang mengatakan secara implisit bahwa sebetulnya Tisha, tidak ada boleh surat begitu. saya Nanti tangkap Bang, sedikit, nanti kita harus iklan dulu. Saya ingin tanya juga pendapat Pak Abdul Hemahua sebagai mantan penasihat di KPK, dan juga nanti kita akan dengar suara dari Pak Andreas. Tapi kita harus jeda terlebih dulu sejenak pemirsa. Kami kembali sesaat lagi. Ya, itu statement dari Sekjen PDIP, Hasto, yang menyatakan ada poin yang menarik. Tapi sebelum ke Pak Abdullah dan juga sebelum ke Bang Andreas, kita tahan panasnya dulu Bang Andreas. Saya ingin ke Pak Wayan dulu. Pak Wayan, ada satu kalimat yang cukup menarik, komersialisasi. Maksudnya komersialisasi gimana? Menuduh ada salah satu organisasi kah ataupun sebuah lembaga kah yang melakukan upaya penipuan atau tindakan apa? Kalau yang dimaksud kutipan dari statement Bu Yenti Ganarsi, sebuah penyidikan itu nggak boleh satu arah, seluruh arah dimungkinkan. Apalagi di dalam kasus ini, kalau kita lihat tanggal 6 sudah ada keputusan KPU, tanggal 7 dibuat tertulis, lalu kalau tanggal 8 ada pembicaraan untuk mungkin dilantik kembali, kan pasti kehilangan motif. Di dalam hukum pidana, motif itu bukanlah unsur, tapi motif itu sangat penting. Lalu apa motifnya kalau betul ada orang berpikir dan akan menyerahkan uang setelah tanggal 6? Padahal tanggal 6 sudah pasti 7 komisioner itu bulat. Maka yang perlu dipikirkan, jangan-jangan orang yang dituduh melakukan penyuapan ini adalah korban penipuan. Kan begitu kata Ibu Yenti, bukan kata saya. Kalau saya ngomong begitu dibilang subjektif. Kalau akademisi ngomong begitu, jangan-jangan ini masuk akal. Oleh karena itu penting juga KPK ini, selain tidak mungkin dia menyetop apa yang sudah ada, mengembangkan ke arah yang lain. Dan kalau memang terbukti ada pidana umum, kan tidak boleh. Tidak harus diserahkan pada kepolisian. Jangan takut-takut. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Kalaupun KPK ada misalnya unsur perlu kemungkinan unsur tindak pidana yang lain. Kita keep dulu masalah kata Bu unsur Yenti pidana. Ganarsi, dan itu banyak pendukungnya gitu. Baik, kita keep dulu di situ, kita tahan dulu soal unsur penipuan. Saya ingin ke Pak Abdullah menjawab pertanyaan menggantung sebelum commercial break tadi. Soal ada perbedaan statement bahwa pimpinan KPK mengatakan sudah memberikan surat penggeledahan tapi tidak mendapatkan izin Dewan Pengawas, dan pengawas merasa tidak memberikan surat tersebut. Bagaimana Dewan Penasehat melihat ini, mantan Dewan Penasehat? Saya 8 tahun lebih di KPK dan saya termasuk orang yang mengkoordinir penyusunan SOP di KPK. Jadi saya tahu betul bagaimana SOP. Jangan untuk tugas penindakan, tugas pencegahan misalnya sosialisasi ceramah saja harus ada surat perintah. Bagaimana melakukan penindakan tidak ada surat perintah, tidak ada surat tugas. Bagi saya itu aneh. Sehingga kalau itu ada berarti itu problem yang serius di mana beliau, masyarakat menolak revisi Undang-Undang KPK. Karena itu di tempat ini saya pernah katakan kalau revisi Undang-Undang KPK dilakukan bukan melemahkan KPK, tapi mensakratul mautkan KPK. Sakratul maut. Misalnya, Dewan Pengawas. Dalam sistem administrasi negara, pengawas berarti mengawasi. Kita lihat dalam pasal 37 huruf B besar, itu ada 6 tugas dan fungsi dari Dewan Pengawas. Pertama, mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi kewenangan KPK. Yang kedua, memberi izin dan tidak memberi izin dalam proses penyadapan, kemudian penggeledahan, dan penyitaan. Nah ini bukan soal pengawas, ini soal perizinan. Ada 2 lembaga yang berbeda, digabung dalam satu, seperti itu. Maka kemudian, kalau terjadi hal seperti begitu, berarti salah satunya karena Dewan Pengawas. Nah, atau karena pimpinan yang juga bermasalah, yang seperti disinggung seperti itu, koordinasi dan pengawas. Ketika sebelum ada Dewan Pengawas atau sebelum revisi Undang-Undang KPK, itu SOP yang jelas. Penyelidik atau penyidik atau jaksa KPK mau meminta penyadapan, diajukan surat resmi kepada satgasnya. Oke, naik ke direktur. Terus begitu diputus sampai pimpinan. Selesai seperti itu. Sehingga dengan begitu maka inilah yang dimaksud dengan salah satu persoalan serius tentang Dewan Pengawas. Yang kedua, bagaimana dengan soal obstruction of justice tadi juga ada yang dilaporkan begitu Pak Abdullah Hemahua? Ya,
itu sah-sah saja kan, sepanjang itu memenuhi persyaratan, baik melalui KUHP maupun melalui undang-undang yang Menurut lain. Bapak sudah memenuhi persyaratan kah? Iya, misalnya. Atau misalnya katakan ada proses penghalang-halangan. Maka kemudian KPK bisa menggunakan pasal 21 Undang-Undang 399 bahwa melakukan proses penghalangan dan seterusnya seperti itu. Itu bisa pasal 21. Kalau ternyata kemudian teman-teman yang pergi melakukan penggeledahan itu sudah mempunyai surat seperti itu. Nah, terus kemudian apakah surat itu tanpa persetujuan dari Dewan Pengawas? Itu berarti persoalan Dewan Pengawas seperti itu. Sehingga kenapa bisa seperti itu? Tapi ketika beliau mengatakan tadi kasus bendahara partai besar waktu 2009, saya ketua komite etik yang memeriksa dugaan pelanggaran kode etik di mana beliau saya periksa. Saya tanya beliau, siapa yang suruh Anda keluar negeri? Dia bilang, buka dulu tutup dulu CCTV. Saya bilang nggak bisa, ini SOP harus pakai CCTV. Kedua saya tanya, Anda tahu nggak waktu di Singapura ada panggilan penyidik? Tahu? Kenapa Anda tidak datang? Saya mau datang tapi saya dilarang, tidak boleh datang. Nah, jadi artinya bahwa ada skenario, mekanisme yang ketika suatu kegiatan itu melibatkan unsur, melibatkan oknum, melibatkan pejabat, melibatkan instansi, maka kemudian itu menjadi masalah. Padahal kan siapa sih ini Harun Masiku? Beliau juga barangkali juga tidak kenal, apalagi saya tidak kenal. Tapi kok menjadi persoalan besar karena ada titik sambungnya dengan pihak-pihak terkait. Oke, ada titik sambungnya dengan pihak-pihak terkait. Siapa sih sebetulnya Harun Masiku? Mungkin Pak Andreas tahu siapa Harun Masiku, seperti apa sepak terjangnya di PDIP sebelumnya? Saya pertama saya suka dengan judul ini, teka-teki Harun Masiku. Dan acara ini namanya acara dua sisi. Ya, teka-teki ini kan harus dijawab. Kalau tanya siapa Harun Masiku, cari di medsos deh. Saya sendiri tidak tahu persis. Tapi pernah ketemu tidak? Kan pernah sama-sama berada di pernah lihat PDIP. di salah satu acara atau ya, tapi kenal persis saya nggak kenal. Tapi ya kan zaman ini kan bisa menelusuri orang dari jejak apa yang ada di medsos kan. Tidak terlalu sulit juga gitu. Atau lewat keluarganya atau kan tidak sulit juga sebenarnya. Kalau mau tanya teka-teki dia ada di mana, ya tanya ke pihak keamanan, suruh pihak keamanan cari, atau ada salah satu majalah yang cukup tahu cukup detail tentang perjalanan dan tentang gerak-gerik dari Harun Masiku ini, ya mungkin mereka lebih tahu gitu. Tapi saya lebih suka menjawab teka-teki atau melihat dari sisi lain teka-teki peran daripada Harun Masiku ini. Tadi kan Dinda Donald sudah sampaikan bahwa di sini kan ada aktor-aktor kan. Kalau kita lihat dari peristiwa ini kan ada aktor. Salah satu aktor, katakanlah aktor utama itu atau beberapa aktor utama itu sudah tertangkap. Sekarang sudah di tahanan. Aktor yang lain saya kira ini aktor pendamping lah. Ini kalau di dalam film ini peran pendamping ini. Harun Masiku pendamping atau gimana? Nah, justru di situ. Harun Masiku ini perannya dia sebagai aktor utama. Katakanlah kalau dia aktor utamanya itu apa? Apakah dia penyuap seperti yang diberitakan selama ini, ataukah dia aktor sebenarnya ditipu, korban dari penipuan? Di sini ya, artinya kan kita harus lihat dari sisi yang lain juga gitu. Jangan kita hanya kenapa? Karena sekarang konstruksi yang dibangun, konstruksi dia sebagai penyuap. Itu kan yang sekarang ada. Sehingga akhirnya ditangkap. Tapi saya juga bisa melihat bahwa dia ini mungkin ada kemungkinan dia adalah korban penipuan yang terjadi di dalam peristiwa ini. Artinya gini, sehingga kemarin waktu ditanya di mana Harun Masiku, menurut saya lebih baik dia muncul dan dia jelaskan UMI. Dan kemudian sampaikan, beberkan. Kenapa? Karena dilihat dari konstruksi peristiwa ini sebenarnya proses ini kan sudah berjalan baik, sudah berjalan cukup lama. Kalau Pak Hasto tadi sampaikan bahwa ini sebenarnya sederhana masalah PAW, dan partai punya hak untuk mengajukan itu gitu. Dan kebetulan di sini adalah Harun Masiku. Baik. Nah,
Harun Masiku ini pasti dari awal sudah dijanjikan bahwa dia akan diperjuangkan atau bisa diperjuangkan untuk jadi anggota DPR, jadi anggota terpilih, menggantikan. Dan itu kalau kita baca dari peristiwa proses itu kelihatan bahwa dia pasti, dan ini pemain perantara ini yang menjanjikan ini. Pemain perantaranya siapa? Iya, yang sekarang tertangkap kan. Oke. Bersama dengan ini. Oke. Sehingga bahkan sampai dengan tanggal 6 ya, tanggal 6 itu sebenarnya sudah diputuskan. Sudah diputuskan bahwa Untuk PAW, di ya. pleno bahwa itu tidak mungkin, dan si aktor lain itu juga sudah mengatakan bahwa dia juga ada di dalam rapat itu. Tapi pemain perantaranya bukan Sebentar, caleg-caleg yang gagal bisa, juga. saya jelaskan. Dia juga ada di dalam rapat itu dan sudah diputuskan bahwa tidak mungkin gitu. Tapi masih dimintain juga duit. Di sini kan sebenarnya dia masih juga memberikan duit itu. Artinya ada janji-janji khusus gitu. Bahwa kau masih bisa jadi anggota DPR, tambah lagi duitnya. Store lagi ke sini. Jadi dalam konstruksi ini dia sebenarnya korban. Oke, baik. Dapat Kalau- poinnya. Kalau begitu Mbak, kalau peristiwa. dia korban Pak Oke. Andre, kalau dia korban seharusnya dia muncul. Ya, makanya itu saya katakan, Seperti makanya itu. saya katakan itu, Pak. Berarti orang Makanya yang saya katakan berada itu. pada sekitar itu orang-orang penting, Dan- sehingga nah, dilarang kalau- untuk dia muncul Nah, seperti itu itu. Pak, dilarang untuk muncul. Begitu menurut Pak Abdullah. Saya dalam posisi muncul dan disampaikan. Jangan sampai juga ini, karena apa? Kami di PDIP sebagai partai, kami jadi korban juga. Korban dari pemberitaan. Baik, Selama baik. ini. Misalnya, saya jelas-jelas saya katakan bahwa ini korban dari framing. Soal penggeledahan dari Pak Abdullah. Saya kan tanya ke petugas yang ada di situ. Mereka sampaikan, kami sederhana aja. Kami ini melaksanakan tugas untuk menjaga partai ini. Menjaga kantor partai ini. Dan siapa saja datang ke sini, kalau mau masuk ke sini kan harus ditanya. Oke. Dan waktu itu mereka bilang dari KPK, tapi buat mereka, tidak ada ininya trompi yang biasa dipakai. Oke. Kalau ditanya suratnya nggak ditunjukkan. Oke. Ya, kita tahu, dan tidak ada waktu itu juga tidak ada istilah sampai bentrokan, nggak ada. Cuma Oke. sebentar setelah itu mereka pergi. Interpretasi Oke. lain Kita yang bisa dapat dilakukan. poinnya. Orang yang melakukan itu juga mungkin tidak percaya diri. Oke, Dan baik. siapa memerintahkan mereka untuk datang? Oke, baik, dapat Penggeledahan poinnya. itu. Berarti ini seolah-olah menurut Pak Andreas, Harun Masiku adalah sebagai korban penipuan. Berarti dalam hal ini yang menipu dalam tanda kutip adalah yang sudah tertangkap. Begini, sederhana saja untuk menguji atau menolak logika itu. Saya tentu berbeda pendapat dengan Pak Andreas soal ini. Sederhana saja, kalau dia adalah orang yang ditipu, apa kepentingan interestnya seorang Wahyu Setiawan, komisioner KPU, meloloskan atau tidak meloloskan seorang Harun Masiku di dalam proses pergantian waktu? Sulit kemudian sampai dengan hari ini kita tidak menemukan korelasi langsung apa kepentingan individu seorang komisioner KPU untuk meloloskan atau tidak meloloskan itu. Satu hal. Yang kedua, tentu saja kita harus melakukan rekonstruksi. Kasus ini lagi-lagi saya menyebutnya sederhana. Kalau membacanya sepotong, Pak Andreas cerita tadi dalam proses surat menyurat, jangan lupa proses ini diawali dengan proses upaya untuk melakukan pergantian antar waktu terhadap saudari Rizky Aprilia, anggota DPR RI yang sudah dilantik, pergantian antar proses yang kemudian menggantikan Nazarudin almarhum, Nazarudin Kemas. Proses yang dilakukan PDIP apa pada waktu itu? Yang dilakukan oleh PDIP untuk melakukan proses pergantian antar waktu saudari Rizky Aprilia adalah bukan proses pergantian waktu itu berikut. Sebenarnya sebelumnya proses penggantian pada saat penetapan. Betul. Dan itu sudah dilakukan jauh hari sebelumnya. Betul. Dan prosesnya mulai dari bulan Juli, bulan Juni bahkan. Justru itu yang menunjukkan bahwa intensi itu ada di partai untuk mengganti. Oke. Itu. Justru yang punya interest, yang punya kepentingan adalah partai untuk melakukan pergantian. Baik. Itu justru dipertegas oleh Pak Andreas Hugo sendiri. Bagaimana melakukan pergantian itu? Nah, ini menarik apa yang terjadi di PDIP. Kalau di Partai Gerindra, pergantian itu dilakukan dengan cara memecat anggota-anggota lebih tinggi. PDIP melakukan upaya hukum dengan menggugat PKPU kepada Mahkamah Agung. Siapa yang menjadi pemohon? Yang menjadi pemohon adalah dua orang.
Ketua Umum PDI Perjuangan dan Hasto Kristianto sebagai Sekretaris Jenderal. Oke. Di situ kemudian menunjukkan itu saya koreksi. Waktu itu pemohonnya yang melakukan itu bukan Judicial review ke PKPU, bukan Pak ketua Andres. umum. Yang menandatangani itu bukan ketua umum. Ada Betul. 3 surat. Bukan. Ada 3 surat. Ada tiga surat. Judicial Ada review, 3 surat. judicial review, Tapi bukan ketua umum. yang judicial tanda tangan. review dilakukan Tapi Pak Hasto pemohonnya menandatangani. adalah Tapi pada saat terakhir ketika permohonan untuk PAW itu harus dilakukan oleh pimpinan Yang umum. judicial Karena review? fatwa dari Yang MA, judicial review. Karena fatwa dari MA itu mengatakan Sorry, itu Pak Andres. hak dari partai yang dijalankan oleh Sorry. Yang pimpinan mengajukan partai. yang Judicial judicial review review maksud siapa? saya. Ya, Yang ya. judicial review Bukan poin bukan saya bukan adalah bukan ketua umum. Bukan yang ketua umum. melakukan Salah judicial satu review. ketua bisa menandatangani itu. Yang melakukan judicial review pemohonnya adalah Ketua Umum PDIP Enggak. Megawati dan kemudian saya akan menunjukkan nanti dokumen permohonan langsung Oke. Ketua Umum PDI Perjuangan dan Sekjen yang menjadi pemohon dalam perkara tersebut Tapi- untuk melakukan judicial review di Mahkamah Agung. Setelah itu baru permintaan fatwa setelah itu. Ya. Nah, oke. jadi tapi polemik justru. soal mengajukan judicial review, kalau kita lihat dari aspek yang lain, PDI Perjuangan melakukan itu secara prosedural. Oke, Betul. Kalau oke. tadi dikatakan memecat, itu justru tidak benar gitu. Oke, Artinya poin kita tidak mereka berbicara sudah soal- terkait. Saya tidak soal bicara teori. itu, Pak Andres. Soal apa prosedur, itu prosedur yang dilakukan dan diberikan Pak Andres, ruang oleh aturan. Oke. Yaitu pada caleg yang terpilih, Poin- Oke. bukan caleg yang sudah meninggal. Oke, baik. Sebelum Oke. hari H. Oke, Sebelum baik. hari. Poin- Karena itu kasus ini adalah kasus unik. Oke, Pak baik, Andres. kasus ini bagaimana, Bang? Saya mau menjelaskan begini, berbeda apa yang ditangkap Pak Andres dengan apa yang disampaikan. Poin Ya. saya adalah partai sebenarnya menyadari dan sedang melakukan atau memfasilitasi untuk proses pergantian antar waktu itu dengan melakukan judicial review. Artinya ada intensi atau kemauan partai untuk melakukan itu. Legal kah? Legal. Legal. Tapi yang problemnya adalah mengabaikan ada undang-undang. Apa undang-undang 2 tuh loh, Pak Andres Hugo Pereira. Jadi Satu, gini, Kita dengar judicial review itu bisa dilakukan ketika ada perbedaan interpretasi terhadap undang-undang. Makanya diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan judicial review. Apa Baik. salahnya? Baik. Baik. Ju- Dan itu dikabulkan, dijawab oleh Mahkamah Agung. Oke. Di mana salahnya gitu? Oke, Bentar. silakan. Kita dengar dulu Bang Judicial Donald. review itu tidak membatalkan pasal yang ada di Undang-Undang MD3. Tidak membatalkan pasal yang ada di Undang-Undang 2017 tentang pemilu. Artinya Ini perlu undang-undang diklarifikasi. itu tetap ada. Judicial review ke Mahkamah Agung tidaklah boleh dilakukan terhadap undang-undang. Harus yang di bawah undang-undang, Betul. yaitu Makanya PKPU. diuji kan Jadi PKPU. tidak mungkin memang membatalkan itu. Yang Tapi diuji mestinya adalah begitu PKPU. Jadi kan PKPU kalau dibatalkan, logikanya harusnya mungkin Bang ditindaklanjuti. Donald bisa Saya tuntaskan dulu logikanya. Logikanya bagaimana? Panjang. Akhirnya Jadi ujungnya. rentetan apa yang dilakukan proses hukum itu kan secara sadar dilakukan oleh partai. Oke. Silakan saja hak partai untuk melakukan itu. Tapi yang saya tunjukkan adalah partai menyadari proses itu sejak awal. Meminta tafsir, meminta penafsiran. Ujungnya kemana Bang dengan segala Ujung macam dengan proses proses itu adalah 2 kali surat ke Komisi Pemilihan Umum. Lantas di Bahwa mana itu salahnya? Nah, menunjukkan jadi bahwa di mana intensitas dari Pelanggaran di situ intervensinya di dari mana? PDIP Bukan. terhadap kasus ini? Partai tidak sedang melakukan kejahatan untuk Oke. itu. Yang mau saya tunjukkan adalah partai sadar melakukan proses itu. Artinya jangan dilihat Harun Masiku sebagai korban. Harun Masiku adalah orang yang secara sadar Ini cara melihatnya salah. melakukan Yang proses saya- pergantian antar waktu dan itu kemudian difasilitasi oleh partai. Difasilitasi oleh partai. Partai yang melakukan judicial review atas PKPU, meminta fatwa kepada Mahkamah Agung atas PKPU walaupun salah. Kita belajar Oke, undang-undang. oke. Ormas, Baik. partai politik, Baik. LSM, NGO tidak boleh minta fatwa kepada Mahkamah Agung. Yang boleh minta fatwa kepada Mahkamah Agung Jadi adalah poinnya lembaga adalah negara. menurut Bang Donald Jadi problem bukan jadi korban begini, penipuan. Bukan. Oke, Sah. kita tahan dulu. Nanti begini, saya mau sampaikan sedikit saja. Jangan terburu-buru mengklaim sebagai korban. Nanti Oke. kalau diputar rekaman yang menunjukkan ada intensitas secara aktif untuk memberi suap, terbaliklah logika dia Oke, sebagai baik. korban. Bukan Gitu. korban penipuan nanti akan dijawab. Usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami di Dua Sisi. Saya ingin ke Ya. Pak Wayan. Pak Wayan, ini bukan penipuan loh menurut ICW. Ya, itu kata ICW. Tapi saya bisa menggambarkan bahwa PDI Perjuangan saat sekarang ini posisinya tidak terlalu mendapat perlakuan yang adil. Pertama, saya menggarisbawahi argumen Adinda Donald.
di mana salahnya partai politik menggunakan haknya. Peserta pemilu itu kan partai politik, yang punya hak, punya suara itu partai politik. Ketika diajukan ke Mahkamah Agung dibenarkan, minta fatwa dibenarkan. Harusnya KPU merubah peraturannya, enggak dirubah. Tapi yang dipojokkan PDI Perjuangan, itu satu. Yang kedua, apa salahnya PDI Perjuangan kalau setiap kongres dan setiap rakernas ada anggotanya yang ditangkap? Apa ini kebetulan sampai 4 kali? Pasti tidak. Oke. Saya buktikan yang terakhir. Penyadapan sudah harusnya menurut penjelasan KPU sejak 2019 sudah disadap. Penyerahan uang bulan Desember. Kenapa bukan bulan Desember yang ditangkap? Kok ditunggu sampai ada kegiatan PDI Perjuangan di bulan Januari? Ini ada Politisasi apa? menurut Bapak ingin menyebut Politisasi. seperti itu. Saya ingin tunjukkan lagi masalah yang ketiga. Bagaimana Pak Hasto diseret-seret dalam kasus ini padahal dia diseret karena dituduh mengeluarkan uang. Mana buktinya Pak Hasto mengeluarkan uang? Mohon maaf, siapapun yang jadi sekjen nggak akan jadi pemain langsung. Siapapun jadi jenderal nggak akan mengerjakan pekerjaan kopral. Kalaupun orang itu benar-benar melakukannya, dia akan tampakkan sendiri. Tapi ini tuduhannya Pak Sekjen itu terlibat dan dikatakan mengeluarkan uang. Ini kan nggak adil. Nah sekarang saya balik lagi. Kenapa ketika penggeledahan gagal itu yang harusnya yang disorot itu KPK karena tidak bawa surat izin, yang dituduh tidak benar adalah PDI Perjuangan. Dikatakan melawan petugas lah, dikatakan berhadapan dengan KPK. Padahal KPK itu siapa yang melahirkan? Bukannya ketika waktu Ibu Megawati jadi presiden. Tapi kenapa tuduhan-tuduhan ini tega dilakukan? Jadi apakah ini tidak politisasi? Siapa yang akan diuntungkan? Perlu ditanyakan. Siapa yang diuntungkan untuk pilkada yang akan datang 2020? Siapa yang akan diuntungkan untuk pemilu legislatif yang akan datang? Masyarakat mestinya lebih cerdas melihat ini. Jangan terus-menerus menuduh PDI Perjuangan tapi tidak ada dasar hukum, tidak ada data sama sekali. Dipolitisasi, Pak Abdullah. Mana ada orang yang tidak berpolitik di dunia ini? Anak kecil aja dia lapar, dia nangis, dia berpolitik. Iya, berarti politisasi ada ya Pak Ustadz ya? Jadi artinya bahwa sekarang kalau misalnya PDIP sudah tahu ketentuan undang-undang bahwa yang menggantikan orang PAW itu adalah yang suara terbanyak. Suara terbanyak kan berdasarkan undang-undang. Terus kenapa PDIP memajukan surat ke MA berapa kali untuk supaya si Harun ini jadi? Nah, kalau itu ternyata hanya meminta fatwa karena tidak mengerti, oke. Tapi kalau sampai beberapa kali sehingga kemudian berbuntut kepada ada penyuapan, berarti ada motif di sana, ada motif. Siapapun yang tanda tangan surat itu bagi saya tidak persoalan. Yang penting adalah itu lembaga resmi partai. Harus dibedakan, penyuapan bukan dilakukan oleh PDI Perjuangan, sama sekali tidak. Ya, artinya Beda. penyuapan yang terjadi itu bukan PDIP sama sekali. kasus penyuapan PDI yang Perjuangan terjadi. tidak terlibat sama yang sekali. pasti bahwa kalaupun itu ada lembaga penyuapan atau partai yang melakukan proses itu, sehingga kalau kita bicara tentang motif, ada motif kan? Ada motif partai kenapa berkepentingan agar supaya orang ini ke sana. Khusus untuk Harun Masiku. Iya kan, dan beberapa yang lainnya. Berapa kali surat diajukan itu kan? Padahal motif pergantian ada, tapi sebelum tanggal 6 Januari. Iya, betul itu. Sebelum 6 Januari. Artinya bahwa ada surat menyurat kan? Ada. Nah, sehingga itu karena berarti partai merasa berhak menentukan suara yang dia punya. Betul. Karena dia partai lah peserta pemilu. Dan itu tidak salah, sama sekali alasannya tidak salah. karena partai merasa punya hak begitu. Tidak salah. Yang justru yang makin rumit menurut saya, kalau mau ditarik lebih ke belakang lagi, apa salah seorang Rizky Aprilia sehingga harus dilakukan proses pergantian antar waktu? Kita tanya dulu Bang Ares, dengar nggak? Itu panjang sekali loh. Karena orang yang punya 45 Tapi jangan suara, dihadapkan pada Rizky karena itu teman kita orang yang juga punya yang 45.000 suara, kemudian dipaksa dalam tanda petik oleh partai melalui proses pergantian antar waktu, diganti dengan orang yang hanya punya 5.000 suara saja. Kalau Rizky Aprilia melanggar etik partai, kalau Rizky Aprilia tidak taat kepada partai, melanggar proses hukum, dilakukan proses PAW, itu wajar. Tapi ini kan tidak ada
angin, tidak ada hujan, tiba-tiba partai melakukan proses pergantian waktu terhadap beliau. Ini kritik terhadap partai. Lagi-lagi ini kritik terhadap partai. Oke, kita karena tampung bisa itu. terjadi kepada siapapun. Beliau, Pak Wayan, kita bisa tampung juga itu, kita dilakukan tanya PAW. dulu suara Betul. dari Pak Andreas. Saya tahu persis dan itu dilakukan partai dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Tapi bukan itu topik kita sekarang gitu. Topik kita sekarang adalah kita ingin menjawab teka-teki ini gitu. Teka-teki tapi mungkin ada Teka-teki. berkaitan yang menurut dari Bang Iya. Donald Terlalu tadi. jauh. Dan itu kewenangan Karena partai Harun itu Masiku diatur. akan menggantikan ini kan presidennya akhirnya, dari Itu Bang Andreas. sudah diatur di dalam undang-undang juga Bang gitu. Andreas, ini Jadi kan akhirnya. karena itulah yang kemudian membuat tadi Pak Kiai menyatakan bahwa partai membuat surat dan itu prosedur yang Kalau biasa di partai lain malah dipecat orang. Kalau Bang Andreas menyebut dipecat bahwa kemudian diganti dengan orang lain. Oke. itu Nah, sudah proses diatur di oleh PDI Perjuangan undang-undang, justru prosesnya Kasih dulu, melalui kasih prosedur dia. hukum. Prosedur yang disiapkan oleh koridor hukum, koridor undang-undang. Makanya itu Nah, yang saya sehingga maksudkan itu yang untuk dilakukan. kita tarik Kalau soal motivasinya, tadi motifnya soal itu. Bertanya memberikan soal uang. motivasi mungkin begitu tadi Iya, Pak soal Abdullah dan juga motivasi Bang, tadi. Iya. Bang Donald. Kalau saya lihat di sini, artinya kita lihat secara jernih persoalannya. Yang namanya orang mau jadi caleg, ya dia bisa aja ketika orang menjanjikan dia, lu akan saya masukkan menangkan di dalam rapat di dalam KPU, meskipun itu sebenarnya bohong, dia bisa keluarkan uang dong. Tapi bukan urusan partai itu. Tapi pertanyaannya Itu bisakah urusan caleg. Dia punya kepentingan langsung untuk menjadi anggota pribadi. DPR. Kalau diputuskan di sana yang dia seharusnya jadi anggota DPR. Yang jadi persoalan itu Pak Andre bahwa partai mengirimkan surat secara resmi. Itu keharusan. Itu Itu keharusan Pak Kiai. Partai Itu- lain pun Partai boleh lain pun melakukan makanya itu yang saya saya mau pernah dalam Boleh. urusan DPW Makanya dan itu saya mau melakukan katakan itu. benang Oke, kita merahnya. dengar dulu benang merah. Kita ingin melihat benang Kalau merahnya tidak sebelum partai, menjawab di maka mana tidak Harun dibawa Masiku. partai. Itu keharusan partai harus melakukan Karena itu maka ada benang bersurat. merahnya. Tanpa surat itu Tapi kan tidak dibuka. urusan kita kan bicara soal urusan apakah suap atau penipuan kan di sini. Saya Kalau setuju itu. partai melakukan prosedur itu prosedural Saya yang setuju. normal. Kalau penipuan Di dia dalam keluar, setiap dia muncul. prosedur Dia PAW partai harus melaporkan. menulis surat pada KPU dan itu seluruh dunia orang tahu kok. Saya minta dong dijelaskan Pak Andreas, kenapa Rizky itu mau diganti oleh partai? Sumber masalah kan di situ sebenarnya. Itu urusan lain. Kalau Bukan, Pak itu urusan Andreas lain. Itu kita diskusi menceritakan lain yang lain partai lagi. taat Kenapa? kepada hukum, Karena itu hukumnya diatur kan jelas. juga- Undang-undang karena itu MD3 juga diatur- jelas mengatur. Karena itu juga Undang-undang diatur ada 7 kemungkinan jelas untuk mengatur. Pergantian Kita dengar suara dulu. terbanyak dilakukan kepada caleg atau caleg yang memiliki suara terbanyak selanjutnya. Ini gapnya kan besar sekali, 45.000, 5.000. Tapi dipaksa diganti. Undang-undang jelas acuannya, penggantinya suara terbanyak. Saya mau bilang begini, sesederhana ini saja. Ini nggak akan jadi masalah kalau mau berganti PAW, ganti ke nomor 3 karena almarhum meninggal, Nazarudin Kemas meninggal, nomor 2 Rizky, gantilah orang ketiga kalau mau berganti. Ini kan lompat ke orang kelima, lakukan proses hukum yang Nah, seolah begini. yang Kalau sekalipun itu pendapat legal. boleh saja, tapi ada Ya, aturan yang dilanggar nggak oleh PDI itu dulu. Oleh PDI Perjuangan ada nggak aturan Undang-undang yang MD3, dilanggar? Kan Undang-undang undang-undang 7 mengatakan. jelas mengatur. Makanya. Pak Andreas tahu kok. Justru Oke, ada kita judicial tahu kenapa? review. Pak Andreas tahu Oke, Saya tahu, kita tahu tenang dulu, undang-undang. kita tenang dulu, kita Saya dengar tahu benar, satu-satu. karena Kita dengar pembuat satu-satu. undang-undang. Ya, coba Pak Andreas Dan itu ngomong. dimungkinkan oleh undang-undang Iya, gitu. boleh Jadi PAW. kasusin dulu waktu almarhum Pak Sutradara Ginting. Itu juga ada seharusnya bukan yang ada nama yang kemudian dimasukkan, tapi bukan yang dibawa langsung. Ada proses yang melalui kita pembicaraan di dalam, ada proses yang kita melakukan melalui prosedur. Misalnya Ibu Eva dulu pernah. Itu juga tidak harus digantikan Ibu Eva yang menggantikan Mas Pram ketika PAW. Ada calon lain yang suaranya lebih baik dari, tapi kami bicarakan di dalam gitu. Jadi sebenarnya proses yang biasa dan itu adalah wilayah partai Pak Kiai. Ya, Untuk cuma waktu itu, mengajukan waktu itu tidak terbaik muncul masalah. Dan itu Sekarang muncul masalah, itu yang jadi Ya, masalah. justru itu saya mau katakan. Sekarang masalahnya di mana? Apakah Tidak masalah ada. prosedur partai tadi? Masalah. Bukan itu. Tapi masalahnya adalah bagaimana? Apakah ini penyuapan atau penipuan? Oke, poinnya Masalahnya adalah itu. Nah, Kalau andai kata prosedur itu KPU bukan mau masalah. menindaklanjuti putusan MA, harusnya ke sana. Iya. Mengikuti fatwa, nggak kejadian begini.
Tapi Jadi kami yang- jangan dipancing untuk membicarakan Adinda Aprilia. Jangan ke sana. Kalau KPU tidak mau melanjuti, maka bisa lakukan upaya hukum. Kan begitu. Gugatlah KPU, laporkan secara etik. Menjadi masalah pidana karena memberi sesuatu. Ya, memberi Disitulah Wahyu. Justru itu. Disitulah masuk delik korupsinya. Begitu. Adinda ini udah kayak orang pemerintah. Kalau merasa keberatan, ajukan. Ya tapi orang udah babak belur dulu. Bagaimana keputusan MA tidak dilaksanakan? Bagaimana fatwa MA nggak dilaksanakan? Kalau itu dilaksanakan pasti kejadiannya berbeda. Kalau begitu PDP tapi saya sudah gugat sekali ke lagi DKP tidak aja ingin kalau membicarakan gitu. Adinda Oke, Aprilia. kita dengar dulu Jangan suara dari dibawa Pak ke Abdullah. sana, jangan dibawa ke masalah personal. Nah, artinya Oke. kalau misalnya PDIP merasa KPU bersalah karena tidak melakukan Makanya, Makanya upaya itu ada. Kita dengar dulu. diajukan saja menggugat KPU sehingga dengan begitu bisa kita tahu bahwa Pak Ustadz, mau menggugat atau tidak menggugat, kami pikirkan panjang-panjang. lah ini kan kita bicara hukum, artinya prosedurnya kan, Pak, sehingga dengan begitu Pendapat katakanlah Bapak misalnya belum tentu sama Kita dengan dengar saya. dulu Pak Wayan, kita ini dengar kan dulu kita Pak bicara Wayan. tentang Pak prosedur. Tapi gini, Nah. kalau kami dipotong, dia boleh disela dong. Jangan dari sana aja boleh menyela. Ya, oleh Nah, waktu kita adil kok Pak Oh Wayan, tadi kita ya adil. Pak. Kita adil, kita dengar satu-satu. Nggak, Karena kalau tadi kita Pak Andreas berdebat dipotong-potong. tidak mendengar saling potong-memotong, masyarakat Bagaimana? tidak Boleh dengar. memotong apa Silakan. enggak? Silakan. Ayo Boleh, kita boleh, sepakati. Biar silakan. ketawa-ketawa. Kalau oke. boleh nanti saya potong. Oke, Kalau oke. enggak jangan dipotong ketika Oke, Pak kita Andreas kembali ke ngomong. topik. Gitu Kita loh. kembali ke topik, silakan. Biar kita ketawa. Nah, jadi begini Pak. Jadi kalau misalnya prosesnya itu diikuti, maka kemudian bisa kita tahu bahwa yang menyuap itu cuma bukan si Harun ini atau yang Wawan itu bukan. Bisa saja ada anggota KPU yang lain. Kalau itu Wahyu. bukannya Wahyu. Kalau ini proses dijalankan oleh PDIP menggugat KPU, bisa saja terbongkar bahwa bukan hanya Wahyu, lain orang lagi. Sebab bisa Pak saja Ustadz terjadi. pasti bahwa PDI Perjuangan nggak akan melakukan upaya hukum menggugat atau pra-peradilan. Pasti. Pak Ustadz pasti nggak bisa meramalkan pikiran kami. Tapi Oke. kapan dilakukan? Kan dulu sebelum Partai Keadilan Sejahtera itu begitu namanya, coba buka file Pak. Dengan siapa Partai Keadilan itu mengajukan judicial review ke MA? Coba buka. Jangan-jangan ada nama saya di situ Pak. Oke, baik. Nah, makanya itu saya kan Ya sarankan- makanya, saya sarankan, silakan. Pak Ustadz jangan lalu menghakimi pikiran kita, nggak boleh gitu. Wong Oke. dulu kita kok yang ngajarin teman-teman di partai Oke, itu baik. Nanti mengajukan kita judicial review. kita gitu. akan kembali berdiskusi. Kita masih ada punya satu segmen lagi dan akan mengkerucut. Kita akan mencari jawaban teka-teki di mana Harun Masiku. Tapi nanti usai jeda berikut kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, sampai sekarang belum ketahuan di mana Harun Masiku sebenarnya. Saat ini saya tentu ingin bertanya kepada Pak Wayan, apa yang harusnya dilakukan oleh Harun Masiku sebagai kader Ya, dari PDIP langsung juga? biar waktunya nggak habis. Dimanapun saudara Harun Masiku berada, termasuk keluarganya, saya PDI Perjuangan menghimbau cepat menyerahkan diri, cepat jelaskan masalahnya, cepat bela diri, karena dengan tidak munculnya Harun Masiku, PDI Perjuangan semakin babak belur. Maka makin cepat menyerahkan diri, makin diuntungkan dan diselamatkanlah PDI Perjuangan. PDIP akan memfasilitasi Harun Masiku sekarang juga? terhadap KPK. KPK hendaknya menepati asas-asas yang dimuat dalam pasal 5 Undang-Undang KPK mengenai kepastian hukum. Jangan menggeledah Baik. tanpa surat izin. Baik. Yang berikutnya, tolong dipikirkan oleh KPK ke depan, bagaimana kita sama-sama menjaga pasal 47 ayat 4 mengenai kasus-kasus yang di bawah 1 miliar itu. Apa Baik. memang masih perlu KPK yang menangani, padahal undang-undangnya sudah jelas menyatakan seperti itu. Oke, Yang baik. terakhir, kita ada perdebatan, tapi saya punya keyakinan bahwa siapapun yang mengundurkan diri otomatis berhenti menurut undang-undang. Oke. Itu sudah diatur juga dalam undang-undang KPK. Berhenti diatur dalam pasal 32 ayat 1F. Oke, Terima kasih. baik, kita dapat poinnya. Silakan Pak Abdullah. Yang pertama, musibah seperti ini karena sistem kepercayaan kita yang bermasalah serius. Kos politik yang terbesar di dunia itu di Indonesia. Untuk menjadi kepala desa saja miliar-miliaran, apalagi bupati, wali kota, dan seterusnya. Karena itu maka musibah seperti ini karena sistem kepercayaan politik kita. Yang kedua, eksiden yang terjadi di KPK, penyidik dan penyelidik seperti itu, alasannya bahwa belum ada surat izin dari pengawas, berarti Dewan Pengawas itu menjadi masalah. Sehingga saya menyerukan kepada Presiden untuk mempertimbangkan kembali atau MK untuk melakukan judicial review terhadap undang-undang KPK yang ada sehingga kemudian kembali pada keadaan yang normal. Yang ketiga, saya berharap bahwa saya setuju Pak Wan tadi itu bahwa saudara siapa? Harun Masiku. Harun Masiku
kalau mau berbakti kepada bangsa dan negara, khususnya kepada partainya PDIP, bersihkan nama partai PDIP dengan muncul ke muka dan kemudian mengungkapkan semua pihak-pihak yang terkait, maka terjadi selesai persoalan. Dan Pak Ustadz janji begitu Baik. Harun Masiku menyerahkan Silakan, diri Bang. ikut membersihkan PDIP Pak Ustadz ya. Baik, waktu kita terbatas. Silakan Pak Andreas. Karena ini teka-teki Harun Masiku. Masiku, ya sehingga dan itu berkaitan dengan aktor kan. Aktor itu aktor pelaku. Apa yang dia lakukan? Saya masih melihat dua sisi tadi gitu. Ya di samping sisi bahwa yang selama konstruksi yang dibangun bahwa dia adalah seorang orang yang menyuap, tapi ada sisi lain bahwa dia bisa juga adalah korban. Korban yang ditipu oleh ya aktor lain yang sekarang sudah tertangkap. Jadi ya kita lihat berimbang lah. Tapi teka-teki ini akan terjawab ya kalau dia muncul. Oke, semua Harun Masiku harus muncul begitu ya kalau Harun Masiku menonton tayangan ini ya. Silakan Bang Donald terakhir. Teka-teki Harun Masiku, dua hal saja. Satu, dia bisa menyembunyikan diri. Dua, atau dia disembunyikan. Repot kan kedua. Ketika dia disembunyikan, Anda yakin yang mana di antara dua itu? Sejumlah liputan investigasi kan menunjukkan di mana dia disembunyikan, tapi saya nggak mau menyebut di mananya Ya, kan. kalau gitu seharusnya Jadi, mereka lapor. begitu. Yang melakukan investigasi Ya. itu seharusnya melapor kalau Oke. memang benar mereka tahu. Enggak, sebenarnya Pak Andreas, secara hukum ini bukan delik aduan, bukan perlu laporan. Penyidik lah. Alamat saya sebenarnya Ya, ke penegak hukum. sekarang kalau mereka tahu Penegak itu, hukum kenapa lah mereka yang tidak kemudian menyampaikan? punya Ada otoritas pasal untuk 165 mengajari. Oke. KUHP. Kita Giliran dengar saya dulu, wajib kita dengar melapor dulu. kalau Kita ada dengar giliran dulu. saya Oke. menyembunyikan. Kita terusin dulu, waktu Giliran kita saya terbatas. closing. Jangan mereka Giliran menyembunyikan terakhir ini. dulu Bang Giliran saya Andreas. closing. Ayo, Silakan, gantian. silakan. Giliran saya closing. Dua hal saja. Dia bisa menyembunyikan atau dia disembunyikan. Oke. Siapa yang Oleh siapa? menyembunyikan? Oleh siapa? Tentu kepada aktor, orang, individu, organisasi yang punya kepentingan dengan kasus ini. Orang yang punya potensi terjerat proses hukum dan kemudian tidak mau terjerat proses hukum punya kepentingan untuk menyembunyikan itu. Maka benar apa yang disampaikan tadi. Untuk menghindari prasangka, muncullah. Datanglah kepada penegak hukum, serahkan diri. Keyakinan Anda yang mana kemudian, di antara itu bersembunyi sendiri atau disembunyikan? Kalau walam bisawaf. Yang pasti bukan PDI Makanya Perjuangan. cara Makanya untuk kita menginginkan menghindari dia itu muncul. adalah serahkan diri, sampaikan siapa pihak yang terlibat turut serta. Itu saja, menyuruh melakukan, turut melakukan atau melakukan, itu saja Oke. dalam konteks pidana kita. Jadi dual plegan, media plegan dan tugas dan aktor-aktor lain yang juga terlibat. Jadi menurut saya cara yang mungkin sekarang adalah serahkan diri. Tidak hanya cukup menyerahkan diri, tapi bongkarlah aktor-aktor yang turut serta di dalam dugaan tindak pidana ini. Oke, kita tunggu saja bersama-sama agar Harun Masiku ini bisa muncul sehingga teka-teki bisa terjawab. Terima kasih Bang Donald, terima Sama-sama. kasih Pak Abdullah, terima kasih Oke, Pak Doyan, terima terima kasih kasih. juga Pak Andreas. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam dua sisi kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam, sampai jumpa.